semua, selamat datang di podcast Temu Bisnis. Kita mau sharing mengenai UMKM dari produk kita yang kita buat. Yuk langsung aja kita perkenalkan dari produk yang pertama. Silakan. Halo, aku Devinaza dengan NBM 1112410. Produk UMKM yang saya buat yaitu cuma bojot yang isinya ada keju, beef, dan banyak. Buat segmen pasarnya sih aku lebih ke anak sekolah, anak-anak Gen Z ya. Karena di sini terutama kota Bandung anak Gen Z itu sangat menyukai peracian gitu. Apalagi kan cewek-cewek suka banyak yang ada di WhatsApp dan ikut event kampus gitu sih, kayak pada event kampus lah. Aku insya Allah ikutan. Alhamdulillah selama jualan kurang lebih 1 tahun direspon baik di masyarakat dan teman-teman aku, mereka bilang semuanya enak, gak gampang keras, gak gampang keras lah intinya. Kan banyak sih semua yang kalau udah dingin tuh jadi keras. Alhamdulillahnya cuma aku enggak guys, karena kita pakai takarannya sesuai dan sama gitu, jadi teksturnya itu bakal kayak gitu aja. Kamu itu dari produk apa? Oke, halo teman-teman, nama saya Fatima Maharani. Cookies. Kalian tahu semua cookies adalah salah satu dessert yang banyak orang suka ya, terutama kalangan anak kecil dan Gen Z seperti kita ini. Apalagi kalau misalnya kalian nongkrong di salah satu atau di berbagai tempat bakery, pasti kan ada tuh cookies dengan berbagai varian. Nah, varian yang saya keluarkan itu adalah salah satunya ada original dengan topping chocolate chips, yang kedua red velvet dengan topping coklat putihnya, matcha juga dengan coklat putihnya, dan berbagai jenis cookies juga ada. Brand pasarnya itu adalah anak-anak dan remaja seperti kita kalangan Gen Z. Kalian semua tahu kan kalau misalnya Gen Z itu senang banget dengan namanya dessert, karena dessert itu ada salah satu peningkat mood, apalagi dessertnya itu manis ya kan. Jadi kita sebagai cewek tambah es krim ya? Ya betul banget, cookies ditambah es krim tuh enak gitu. Jadi cookies adalah salah satu dessert manis yang mampu menaikkan mood untuk kaum para wanita khususnya seperti kita di kalangan Gen Z seperti ini. Sama seperti Devina, salah satunya Instagram, TikTok, dan Reels-nya Instagram itu, dan terutama saya sering banget buka open PO itu lewat WhatsApp, karena ada beberapa orang di WhatsApp, saya itu sering menanyakan kapan sih open PO-nya cookies, kapan sih open PO-nya cookies. Dan sama seperti Anda juga saya sering ikut event-event kampus atau event-event besar lainnya gitu. Mereka sangat suka karena sudah saya jelaskan tadi, cookies itu manis dan mereka itu senang manis. Aku terutama anak kecil dengan berbagai varian rasa, terus bentuknya, rasanya, isinya itu membuat mereka ketagihan. Dan saya sendiri buat cookies itu homemade khusus buatan saya sendiri yang sudah pasti bersih, halal, dan dijamin enak. Kalau untuk produk salsa sendiri gimana? Nah, halo, perkenalkan nama saya Salsa Putri, saya juga namanya Salsa ya, sama. Tulang pedas, nah yang isinya itu ayam suwir dan yang original juga ada. Ada jenis variannya, di sini saya membedakannya di level oilnya saja, levelnya 1 sampai 5. Ya, kalau aku sih lebih ke anak muda yang pecinta pedas, karena ciloknya itu pedas kan. Walaupun level 1 karena itu ada anget-angetnya dikit lah ya. Saya juga joinan sama teman, jadi nggak sendirian juga. Nah, live TikToknya bareng sama teman juga. Saya juga membuka WA untuk pesanan yang banyak gitu. Banyak orang yang bilang rasanya itu nagih dan nggak enak. Mungkin karena terbantu sama rasa chili oil. Iya, gitu. Karena si chili oil itu apa sih? Kalau misalkan kita perlu nggak pahit gitu kan? Kan ada chili oil yang versinya itu pahit ya. Selanjutnya buat produknya Cita itu bawa produk UMKM apa sih? Hai, nama aku Cita Emilia Sihomping, NPM 111241039. Donat lembut celia. Jenis produk yang aku buat itu donat kentang yang ada varian rasa coklat crunchy, taro, strawberry, sama green tea. Segmen pasarnya itu sama siapa? Pasti anak-anak muda, remaja. Kan anak-anak suka dari warnanya, kan pasti ada bentuk-bentuknya lucu gitu. Promosinya lewat IG, WhatsApp, sama ini ke teman-teman kos atau enggak teman-teman kerja. Biasanya kita punya grup-grup kayak gitu ya, jadi kayak kita langsung promosiin. Bagus, cuman biasanya dari respon pelanggan pasti ada kegagalan. Kayak misalnya donatnya keras, terus kayak pasti ada aja yang kurang manis, kurang bentukannya, ada yang kecil, ada yang besar. Berarti produk kamu itu takarannya belum sama gitu ya? Iya. Masih cari-cari. Iya. Keren banget ya produk dan pengalaman dari kita ini. Dari sini kita sebenarnya belajar ya dari segi pengalaman, inovasi produk yang kita buat, rasa, bentuk, bahkan dan segala bagai halnya udah kita cobain untuk membentuk UMKM ini. Yang penting kita harus berani mencoba dan tanggap terhadap feedback yang pelanggan berikan. Betul nggak guys? Betul. Semangat terus buat
buat bisnis inovatif kita.